Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan manusia hidup dalam konsep ruang dan waktu, di mana ini merupakan materi awal dalam pembelajaran sejarah dunia kelas 10, atau yang sering kita kenal dengan istilah sejarah IPS kelas 10. Namun, sebelum kita mempelajari materi ini, materi tentang keterkaitan manusia hidup dalam konsep ruang dan waktu, saya akan terlebih dahulu membahas materi tentang manusia dan sejarah. Karena materi ini merupakan materi dasar agar kita bisa lebih memahami materi yang akan disampaikan selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sejarah dan manusia. Jadi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau diibaratkan manusia dan sejarah itu sama kayak gambar yang terdapat pada dua sisi mata uang logam, seperti yang saya tampilkan di video ini. Walaupun uang logam ini memiliki gambar yang berbeda antara sisi kiri dan sisi kanan, tetapi dua gambar ini tidak akan terpisahkan. Dua gambar ini akan tetap menyatu di dalam uang logam. Dan seandainya, salah satu gambar pada uang logam ini dihilangkan, misalnya gambar Garuda misalnya dihilangkan, maka nilai tukar dari uang tersebut akan ikut hilang. Terus apa hubungannya dengan manusia dan sejarah? Manusia dan sejarah memiliki kesamaan dengan mata uang tersebut. Karena baik gambar yang terdapat pada dua sisi mata uang logam yang saya tampilkan ini, ataupun sejarah dan manusia, sama-sama tidak bisa dipisahkan. Di sini kita coba untuk mengambil contoh dari salah satu peristiwa, betapa tidak bisanya dipisahkan antara sejarah dan manusia. Misalnya pada tanggal 17 Agustus 1945, kita merdeka. Di sana ada berbagai macam aktivitas terjadi, misalnya seperti pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno. Menaikkan bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhut dan Latif. Kemudian peristiwa itu juga disaksikan oleh ratusan orang. Di sini kita bisa melihat kehadiran manusia merupakan hal yang sentral, hal yang sangat utama dalam terciptanya sebuah peristiwa sejarah. Untuk menambah pemahaman kita tentang sejarah dan manusia, di sini saya mencoba untuk menguraikan peristiwa tersebut. Misalnya pertama, di dalam peristiwa tersebut yang membacakan teks proklamasi adalah Soekarno. Soekarno itu siapa? Manusia. Berarti sejarah itu ada di sekitar manusia. Karena pada saat itu Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian yang kedua, yang menaikkan bendera itu siapa? Suhut dan Latif. Suhut dan Latif itu siapa? Dia adalah manusia juga. Kemudian yang ketiga, yang menjadi saksi proklamasi siapa? Dia manusia juga. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa kita menarik kesimpulan bahwa sejarah itu tidak mungkin ada tanpa adanya manusia. Karena peristiwa sejarah selalu bergerak di sekitar manusia, dan yang menjadi pelaku sejarah adalah manusia itu sendiri. Bagaimana? Apakah bisa dipahami penjelasan dari saya? Saya yakin bisa, insya Allah. Oke, kalau kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, dicatat dulu di kertas, nanti bisa ditanyakan kepada saya atau bisa dituliskan di forum yang sudah saya sediakan pada link pembelajaran kita. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya berkaitan dengan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Di sini saya menyajikan gambar tentang perjalanan hidup manusia dalam ruang dan waktu. Jadi di sini rentetannya dari TK, dari SD, dari SMP sampai SMA di sini. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa mungkin 4 tahun yang lalu Anda masih berada di bangku SD dan 10 tahun yang lalu Anda berada di TK. Dari pengalaman tersebut tentu sangat banyaklah peristiwa yang Anda rekam dalam ingatan Anda, baik itu suka ataupun duka, di mana itu semua menjadi cerita silih berganti yang masuk di dalam kehidupan Anda.
Di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan Anda tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya ruang dan waktu. Karena yang menjadi pelaku sejarahnya adalah Anda sendiri sebagai manusia. Ruang dan waktu di sini maksudnya seperti ini. Ruang itu adalah tempat di mana Anda berada, sedangkan waktu itu menunjukkan kapan, di mana peristiwa itu terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian pada gambar juga terlihat, selain dari pengalaman silih berganti yang datang kepada Anda, bentuk fisik juga mengalami perubahan, misalnya tubuh Anda, tinggi Anda. Saat Anda duduk di bangku TK, mungkin tinggi dari badan Anda tidak setinggi badan Anda yang sekarang duduk di bangku kelas 10 SMA. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang Anda alami. Hal itu menandakan bahwa mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, waktu akan terus bergerak di sekitar Anda. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya mengambil salah satu foto. Foto ini merupakan gambar yang diambil sekitar 15 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin 20 tahun yang lalu ya. Nah, coba perhatikan alat telekomunikasi masyarakat pada tahun 90-an. Kemudian coba Anda bandingkan dengan alat komunikasi tersebut dengan alat komunikasi yang Anda pakai saat ini. Kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan? Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bentuk kreasi yang dapat dilihat dengan mudah adalah kemajuan alat komunikasi dari waktu ke waktu. Kemampuan manusia berkomunikasi semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia yang menciptakan tren tersebut dengan memanfaatkan daya kreativitas yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia itu merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup manusia. Di mana kalau kita lihat pada gambar ini yang tadinya menggunakan alat komunikasi yang sangat sederhana berubah ke dalam bentuk yang kompleks. Nah, seperti yang Anda pakai sekarang ini. Nah, di sini melalui gambar ini kita bisa melihat dan kita bisa membayangkan bahwa dalam waktu 20 tahun perubahan itu terjadi. Dari bukan cuma manusianya yang berubah, tetapi alat yang dipakai manusia pun juga mengalami perkembangan seperti yang terdapat pada gambar ini. Bagaimana, apa bisa dipahami penjelasan mengenai perubahan di dalam sejarah? Oke, sekarang kita akan mengupas lebih dalam lagi berkaitan dengan konsep ruang dan waktu di dalam sejarah ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Konsep ruang dan waktu. Jadi yang pertama kita bahas adalah ruang dulu. Ruang itu apa sih di dalam sejarah? Ruang itu adalah tempat di mana Anda berada. Itu adalah ruang. Nah, seandainya Anda berada di jalan, maka ruang itu adalah jalan di tempat di mana Anda menginjakkan kaki. Kalau Anda di dalam rumah, maka ruang itu ada di dalam rumah Anda. Kalau Anda di sekolah, maka ruangan itu adalah ruang sekolah. Nah, itu adalah ruang di dalam sejarah. Jadi ruang itu adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jadi ada sebuah contoh kasus, contoh sejarah pada tahun 1969. Jadi dulu pada tahun 1969 diadakan sebuah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau yang disingkat PPRA pada tahun 1969. Hal itu PPRA ini merupakan proses penyampaian kehendak rakyat Irian Barat untuk memilih untuk bergabung dengan Indonesia atau memilih bergabung dengan Belanda pada saat itu. Nah, hasil PPRA menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Irian Barat ingin bergabung dengan Indonesia. Nah, dengan demikian, pelaksanaan PPRA dalam menyelesaikan masalah Irian Barat pada periode 1960-an adalah suatu yang sangat penting. Nah, kalau melihat atau mencermati dari peristiwa tersebut, kira-kira ruang yang terjadi itu di mana? Ya, benar, ruang yang terjadi itu adalah tempat di mana PPRA itu dilaksanakan, yaitu tempat kota Jayapura sebagai tempat dilaksanakannya PPRA itu pada tahun 1969.
Kemudian yang kedua adalah konsep waktu. Nah, jadi waktu itu apa sih di dalam sejarah? Waktu itu dapat diartikan sebagai satuan seperti detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Itu adalah konsep waktu di dalam sejarah. Konsep ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan. Antara waktu dan ruang itu saling terkait. Sejarah membahas kehidupan manusia pada ruang dan waktu tertentu. Sebagai contoh, ketika kita membicarakan proklamasi di awal-awal tadi, sejarah akan mempertanyakan di mana dan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Setelah pertanyaan tersebut terjawab, barulah aspek-aspek lain peristiwa tersebut dibahas. Berbicara tentang konsep ruang dan waktu, di sini lebih fokusnya ke waktu ya. Waktu di dalam sejarah memiliki 4 aspek, yaitu pertama adalah perkembangan. Nah, yang kedua adalah kesinambungan. Yang ketiga pengulangan, dan yang keempat, sini saya salah ketik ya. Harusnya di sini adalah perubahan. Nah, jadi bukan pengulangan ya. Pertama adalah perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Di sini saya menyediakan fotonya, gambarnya, mengenai perubahan yang terjadi pada masyarakat tempo dulu. Misalnya seperti ini. Pada saat malam hari, masyarakat tempo dulu itu tidak mengenal dengan istilah listrik. Listrik itu belum ditemukan. Maka mereka menggunakan lampu duduk. Namun, sejalan beriringnya waktu, listrik ditemukan. Maka berubah. Dari yang tadinya menggunakan lampu duduk, berubah menggunakan bola lampu yang dialiri listrik untuk melakukan penerangan pada malam hari. Yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan ini kelanjutan ya, maksudnya kelanjutan. Jadi kelanjutan pola kebiasaan lama dilanjutkan sampai dengan sekarang, misalnya seperti ini. Apabila suatu masyarakat masih menjalankan pola atau kebiasaan lama, contohnya perkebunan teh di Indonesia, dulu kan dikuasai oleh Belanda, dijalankan oleh Belanda. Tetapi setelah kita merdeka, perkebunan itu terus aktif, tetapi berganti kepemilikan. Yang tadinya dimiliki oleh orang Belanda, kemudian diganti dengan kepemilikannya oleh pihak swasta atau pihak pemerintahan Indonesia. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Belanda diteruskan oleh orang-orang kita. Itu namanya berkesinambungan. Di foto bisa dilihat. Ini yang di sebelah kiri dari saya ini adalah foto zaman dulu. Zaman teh ini dikuasai, perkebunan teh ini dikuasai oleh Belanda. Kemudian di sebelah kanan ini adalah gambaran tentang orang kita yang yang melakukan aktivitas memetik teh. Jadi prosesnya sama seperti itu. Artinya apa yang dilakukan oleh orang Belanda zaman dulu kita lanjutkan sampai sekarang, makanya berkesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan di sini maksudnya bukan peristiwa yang berulang, karena peristiwa sejarah itu tidak dapat berulang, tetapi di sini polanya. Nah, misalnya seperti ini. Pada tahun 1966 terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran di mana para demonstrasi ini menginginkan agar Soekarno turun jabatannya dari presiden dan digantikan seperti itu. Kemudian pada tahun 1988 peristiwa itu polanya terulang. Para mahasiswa demonstrasi melakukan unjuk rasa besar-besaran menginginkan agar Presiden Soeharto turun dari masa jabatannya seperti itu. Jadi di sini ada pola yang terulang, bukan peristiwanya yang terulang, tapi polanya seperti itu. Kemudian yang keempat, perubahan. Nah, di dalam peristiwa sejarah, perubahan merupakan sebuah keadaan ketika terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Saya langsung beri contoh agar mudah dimengerti. Dulu di kampung-kampung, di tempat saya juga, orang pada saat membajak sawah itu menggunakan kerbau. Tetapi sekarang penggunaan tenaga kerbau itu telah digantikan dengan menggunakan tenaga mesin, misalnya menggunakan traktor misalnya. Nah, di situ terlihat sebuah perubahan, di mana perubahan itu bergeser, suatu peristiwa yang tergeser dari kondisi satu ke kondisi yang lain seperti itu. Nah, apakah bisa dipahami?
Jadi konsep ruang dan waktu tadi terdapat 4 macam. Ada perkembangan, perubahan dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Kemudian ada kesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian pengulangan, polanya yang berulang. Kemudian ada perubahan, pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Oke. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Contoh manusia hidup beraktivitas dalam ruang dan waktu. Jadi tadi kita sudah membahas tentang manusia dan sejarah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang apa sih itu ruang di dalam sejarah. Kemudian apa itu waktu di dalam sejarah. Sekarang ini kita rangkum semuanya ke dalam bentuk contoh seperti itu. Di sini proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Soekarno, kemudian didampingi oleh Dr. Andus Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Kemudian kita bedah, kita buat uraian seperti di slide yang sebelumnya. Waktu Jumat 17 Agustus 1945 itu adalah menunjukkan waktu. Rumah hibah itu menunjukkan tempat. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, kemudian Jakarta Pusat itu adalah tempat, karena di sanalah peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah manusianya. Ada Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta yang melakukan aktivitas sejarah, itu adalah manusia. Oleh karena itu, baik manusia, ruang, dan waktu itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Coba seandainya kita hilangkan salah satunya. Misalnya kita hilangkan adalah tempatnya. Jumat 17 Agustus 1945 dibacakanlah teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Tapi di mana? Seandainya itu kita hilangkan tempatnya, dan itu tidak akan pernah terjadi keadaan seperti itu, karena baik tempat, waktu, dan manusia sebagai pelaku akan terus saling menyatu dalam peristiwa sejarah. Kira-kira apakah ada pertanyaan berkaitan dengan contoh manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu? Oke, apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di di forum yang sudah saya sediakan di e-learning. Oke, kalau menurut Anda ini videonya bermanfaat, bisa mendatangkan kebaikan buat kita semua, silahkan tinggalkan like atau subscribe nanti, agar kalau ada video baru bisa ada pemberitahuannya di HP ataupun di laptop Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.